Selamat pagi pemirsa, pemuda dan remaja serta anak-anak sekalian. Dari Kafling 03 17 Agustus, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara di studio Stop Narkoba. Pagi hari ini orang baku dapat lagi. Bersama saya Jeffy Welong dan ada narasumber koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Bapak Sam Revi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, dan pemirsa, pemuda remaja serta anak-anak sekalian, pagi hari ini kampanye kita berjudul Komunikasi, Informasi, Edukasi untuk meningkatkan ketahanan diri terhadap narkoba. Dan kita akan mengikuti apa itu komunikasi, informasi, edukasi untuk pertanyaan yang pertama. Bapak, apa itu narkoba dan apa dampak buruknya terhadap tubuh manusia? Baik, terima kasih Pak Jeffrey Welong, para pemirsa, khususnya pemuda dan remaja. Kita baku dapat lagi di ruangan studio Stop Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Utara. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tentunya saya jelaskan di sini bahwa dalam rangka kita melaksanakan bulan War on Drugs atau perang terhadap narkoba yang dimulai pada tanggal 27 Januari sampai 27 Februari, maka beberapa kegiatan yang kita laksanakan seperti diantaranya melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, ya, agar supaya masyarakat memahami, mengetahui tentang bahaya narkoba sehingga menjauhi narkoba. Nah, oleh karena itu di bulan ini kami lakukan dengan berbagai macam kegiatan dalam rangka kita menyatakan perang terhadap narkoba, khususnya Sulawesi Utara ini, supaya Sulawesi Utara yang hebat dan bersinar bersih daripada narkoba, sehingga kita giat-giatnya dengan masyarakat bersama BNN provinsi bahkan kabupaten kota bahkan pemerintah, kita melakukan kampanye memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Pertanyaan yang pertama tentunya apa itu narkoba, ya, dan bagaimana tentang narkoba. Tentunya kita ketahui bahwa narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Artinya apa? Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat ini memahami narkoba. Jangan sampai hanya bilang-bilang narkoba, tidak mengerti tentang narkoba. Jadi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Dan tentunya pengertiannya yaitu, ya, bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia itu bisa diminum, bisa disuntik, ya, yang dapat merubah pikiran, suasana hati, ataupun perasaan, bahkan perilaku daripada seseorang. Itu adalah pengertian pemahaman daripada narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Nah, ini merupakan tugas dari Badan Narkotika di dalam memerangi penyalahgunaan daripada narkoba itu sendiri. Apalagi berbicara narkotika, ya, narkotika dengan berbagai macam jenis, kita memahaminya bahwa narkotika golongan 1 ini tentunya penggunaannya itu tentunya hanya digunakan dalam bentuk penelitian saja, ya, dalam bentuk penelitian, jadi tidak dikonsumsi. Dan penelitian dalam ilmu penelitian bahkan itu tidak digunakan untuk diminum. Jadi apabila yang menyalahgunakan maka tentunya akan berhadapan dengan hukum. Itu narkotika golongan 1. Seperti apa narkotika golongan 1? Sabu, ya. Sabu itu termasuk ganja, heroin, kokain, dan ekstasi itu termasuk narkotika golongan 1. Sedangkan psikotropika itu termasuk di dalamnya juga ya obat-obatan. Nah, psikotropika ini dipakai juga untuk masalah berhubungan dengan kesehatan. Jadi artinya di sini penyalahgunaan daripada
narkoba ini itu yang menjadi tugas-tugas dari kami. Dan bahan adiktif, ya, karena narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif itu bahan-bahan yang berbahaya, yang dapat membahayakan tubuh, sehingga itu tentunya kita larang untuk penggunaan yang secara tidak sah. Itu yang berhubungan dengan apa itu narkotika dan psikotropika. Demikian. Ya, demikian tadi dampak terhadap narkoba bagi tubuh yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sam. Kemudian Pak, bagaimana mengenali para pengguna narkoba? Nah, ini yang sangat terpenting, Bung Jeffrey Lerong, karena memang terkadang orang tidak memahami, mengetahui. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba ini tentunya dampak yang ditimbulkan ada tiga, ya. Tiga, ya, bagaimana kita orang mengenalinya secara fisik. Bisa secara fisik, kalau secara fisik itu bisa kita orang lihat, ya. Contoh saja, pertama dia jalan sehari-hari, kalau dia yang tidak normal jalan, sempoyongan, itu salah satu tanda. Ya, itu secara fisik bisa dia dikenali karena dari fisik jalan tidak sempurna, jalan sempoyongan, itu secara fisik. Kemudian juga kalau kita orang lihat dia sangat apatis, ya, artinya tidak begitu menghiraukan dengan apa, ya, baik keluarga, saudara sendiri dengan orang lain, apatis sifatnya. Itu salah satu ciri tanda secara fisik. Ada juga ya kalau sudah berat tentunya sudah mengalami penyalahgunaan yang berat sampai pada dia mengiris tangannya, ya, mengiris tangannya, dan ada tanda-tanda pada tubuhnya itu sendiri, itu ya salah satu tanda. Kemudian juga kita orang mau bisa kenal dia dengan cara tingkah laku, ya, dengan cara tingkah laku. Artinya apa tingkah laku? Pola tidur itu salah satunya pola tidur yang berubah. Ya, biasa kalau anak-anak itu tidur yang biasa sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi ini ya akan berubah pola tidurnya. Ya, mungkin yang beberapa waktu atau beberapa hari itu beberapa jam tidak bisa tidur. Ini ada perubahan-perubahan secara tingkah laku daripada anak itu sendiri. Kemudian juga secara emosi, ya, dia bisa berubah karena emosinya, ya, bisa karena kadang-kadang orangnya cepat marah, ya, dan kadang-kadang belum memahami tentang apa yang dibicarakan, ya, cepat langsung ditanggapi dengan emosional. Jadi kestabilan emosi yang tidak stabil itu ya salah satu tanda daripada penyalahgunaan narkoba. Banyak kita lihat, ya, banyak kita lihat teman-teman kita yang sudah terlanjur untuk menyalahgunakan narkoba seperti ini, ya. Jadi ada tiga hal tentang supaya orang mengenal tentang narkoba itu sendiri, maka ya secara fisik bisa kelihatan, tingkah laku dan emosi. Kalau dia pakai habor, ya, secara fisik bisa kelihatan. Kadang-kadang anak-anak itu baju, ya, dia cium begini, ya, dia cium padahal di dalamnya itu sudah ada yang habor ataupun ada yang bawa-bawa, ya. Kalau tentunya tidak lewat melalui kaleng yang ada, karena pasti akan kelihatan dengan berbagai macam cara mereka melakukan itu, bisa kelihatan secara fisik. Demikian. Baik, demikian tadi bagaimana cara kita mengenali atau ciri-ciri dari para pengguna narkoba. Dan yang paling terakhir ini Pak Sam, apa harapan atau tips untuk menangkal dan tetap bebas dari narkoba? Nah, ini sangat penting bagi kita di dalam kita menyatakan bulan kampanye seputar narkoba, war on drugs ini perlu, ya, kita tentunya masyarakat paling tidak sudah memahami, ya, jenis narkoba, tetapi apa yang harus kita lakukan? Ini hasil apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa terhindar daripada narkoba. Intinya di situ, artinya bahwa untuk kita menciptakan Sulawesi Utara yang hebat, yang bersinar, Indonesia bersinar ini, masyarakat harus paham, memahami. Kalau masyarakat memahami, berarti terjadi imun terhadap diri, kekebalan terhadap apabila ada tawaran narkoba, maka masyarakat itu tidak mudah tergoda dengan tawaran-tawaran. Oleh karena itu sangat penting, ya, harapan kami, pesan kami di sini ada 7 cara
kami bisa sampaikan ke semua masyarakat para pemirsa 7 langkah untuk menangani masalah narkoba. Yang pertama tentunya kita harus menanamkan pemahaman hidup sehat. Hidup sehat dari usia sedini mungkin pada anak-anak. Dan itu kan kita ketahui ya, narkoba sekarang juga sudah sampai kepada anak-anak dengan berbagai macam ya model, macam bentuk, modus, melalui permen, melalui kue dan lain sebagainya. Kita tanamkan bagaimana cara hidup sehat kepada anak-anak. Perlu dengan adanya komunikasi dengan orang tua, ini sangat penting karena orang tua itu merupakan satu pembinaan yang baik terhadap anak-anak. Ini sangat diperhatikan. Yang sering selalu berhadapan dengan orang tua, anak-anak adalah orang tua dan juga di lingkungan pendidikan. Jadi komunikasi sangat penting. Dan di sini saya pesankan ya, walaupun orang tua sudah capek-capek kerja, keluar kerja jam 6 pagi, masuk rumah lagi jam 6 sore, tetap ada komunikasi yang baik dengan anak ya, karena terkadang kecapean daripada orang tua, bapak, mama, anak sudah dibiarkan tanpa ada komunikasi. Ini sangat penting. Ini pesan kami kepada seluruh pemirsa bagi orang tua agar supaya anak-anak kita terhindar daripada narkoba. Jadi komunikasi harus dibangun. Apapun yang kita alami sebagai orang tua, capek karena kerja dari luar masuk rumah, tetap ada komunikasi. Paling tidak ada tanya, bagaimana deh, apa ada ini, itu dan sebagainya. Karena anak, ciri khas anak ini salah satunya ingin disayangi. Ya, ingin disayangi. Ciri khas anak ini juga perlu ada respon orang tua, diberikan penghargaan dari orang tua. Ya, kadang-kadang kan anak-anak katanya mau menyampaikan kepada orang tua, bapak, mama, kita uang sekolah seperti apa? Nah, ini jawabannya tidak ada ya. Pasti orang tua kadang banyak terjadi, orang tua katakan, sebentar, capek papa. Nah, ini artinya tidak terbangun hubungan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, sehingga pada akhirnya anak tersebut tidak merasa disayangi, ya larilah dia cari teman-teman yang lain. Akhirnya mendapatkan kelompok-kelompok yang di situ sudah menjadi kelompok-kelompok yang sudah menyalahgunakan narkoba bagi anak-anak terutama. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami akan adanya racun ya di sekeliling. Artinya terpikir pada kita bahwa di sekeliling kita itu ya, kita harus berpikir bahwa itu adalah yang masuk ke dalam tubuh racun, bukan artinya makanan itu racun. Tetapi pemahaman kita bahwa kita harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Nah, ini harus ada pemahaman seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan jelas. Nah, ini pentingnya bagi kita, bagi BNN, bagi para stakeholder, instansi pemerintah, ya, bagi teman-teman relawan, dan memberikan informasi yang jelas, yang penting, yang jelas, akurat tentang bahaya dampak daripada narkoba, sehingga masyarakat bisa memahami benar-benar bahwa jangan diperlengkapi narkoba, karena akan membentuk, ya, akan menjadikan menjadikan diri kita menjadi rusak. Kemudian hal yang keempat, 7 langkah yang perlu kita lakukan, bekerja sama dengan tempat pendidikan. Ini sangat penting, ya, bekerja sama, karena kita tahu sasaran paling besar, sasaran paling banyak adalah remaja dan pemuda yang berada di lingkungan pendidikan. Ini kita sering bekerja sama. Oleh karena itu BNN khususnya Provinsi Utara bekerja sama dengan Dinas Provinsi Sulawesi Utara di dalam melakukan komunikasi, informasi, edukasi, walaupun itu secara langsung atau tidak langsung, tetap memberikan informasi tentang bahaya daripada narkoba, sehingga lingkungan pendidikan, bahkan anak-anak, orang tua murid memahami, sehingga terjadilah imun, meningkatkan daya tangkal, meningkatkan imun terhadap narkoba. Nah, demikian barangkali itu juga seperti sekarang kita akan meningkatkan bagaimana diri kita imun terhadap COVID-19, ya, salah satunya dengan memakai masker dan segala macam. Demikian juga narkoba, ya, untuk meningkatkan imun tentunya kalau narkoba bukan pakai masker, tetapi pemahaman dari masyarakat itu
harus kita tingkatkan. Itu kuncinya, intinya. Jadi kita berhubungan dengan pihak pendidikan untuk melakukan agar supaya anak-anak itu terhindar daripada. Yang kelima, tanggap terhadap lingkungan. Artinya kita tahu bahwa lingkungan kita ini harus betul-betul memang lingkungan yang menjauhi narkoba. Kemudian yang keenam, bekerja sama dengan lingkungan rumah. Ini sangat penting karena segala sesuatu, karena rumah itu adalah satu organisasi terkecil, di dalamnya ada orang tua, anak, keluarga. Kita harus bekerja sama bagaimana jangan sampai narkoba ini bisa mempengaruhi rumah tangga kita, mempengaruhi anak-anak kita. Kemudian yang ketujuh, hubungan interpersonal yang baik. Dan ini sangat penting, hubungan antara saudara, anak-anak, orang tua, dan hubungan dengan yang lain, dengan masyarakat kita harus lebih jalin secara baik pula. Ini barangkali tips-tips yang bisa kami lakukan dalam rangka kita melakukan kampanye stop narkoba. Kita lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan baik lewat secara langsung ataupun secara virtual karena pandemi COVID-19. Tetapi kita tetap maju terus, pantang mundur dalam rangka kita menyatakan perang terhadap narkoba. Word on Drugs. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa, pemuda dan remaja serta anak-anak sekalian. Demikian tadi kampanye komunikasi, informasi, edukasi untuk meningkatkan ketahanan diri terhadap narkoba yang sudah disampaikan oleh Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Samreki. Dan akhirnya dari Studio Stop Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten, Kota, Kecamatan Sulut ingin dijadikan bersinar, bersih dari narkoba. Bersama Pak Samreki dan saya Jeffrey Lelong, mari jauh kita perangi narkoba. Selamat siang.